Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan materi geografi tentang gunung berapi. Nama saya Nia Febiana Kamila Dewi. Saya duduk di kelas 11 IPS 2, SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Indonesia merupakan wilayah yang diluati oleh Sirkum Pasifik dan Mediterania yang menyebabkan banyak gunung api yang aktif. Gunung api yang aktif tersebut nantinya suatu saat akan mengeluarkan material-material di dalamnya yang kemudian muncul istilah erupsi. Dalam pengertian, erupsi di gunung berapi, erupsi adalah suatu proses pelepasan material dari gunung berapi seperti eflata, efusiva, dan eksalasi ke atmosfer bumi ataupun ke permukaan bumi dalam jumlah yang tidak menentu. Erupsi gunung berapi terjadi karena adanya pergerakan atau aktivitas dari magma dari dalam perut bumi yang kemudian keluar ke permukaan bumi. Secara umum, erupsi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, erupsi letusan atau eksplosif. Yang kedua, erupsi lelehan atau efusif. Eksplosif merupakan proses keluarnya magma dan material lain dari dalam perut bumi yang disertai dengan tekanan yang kuat sehingga terkadang menimbulkan suara letusan atau dentuman yang keras. Erupsi ini dikenal dengan letusan gunung berapi. Contoh yang dapat ditemui di Indonesia adalah Gunung Krakatau. Letusan ini merupakan erupsi yang terjadi apabila letak dapur magma yang dalam, kemudian terdapat volume gas yang besar, dan juga magma yang bersifat masam. Erupsi jenis ini akan memuntahkan isi bumi yang terdiri dari pyroklasik yang mengandung kandungan silikon dioksida yang tinggi, berupa tongkat bom, latili, pasir, debu, dan juga abu. Bentuk volkan yang akan dihasilkan adalah asap dan kon. Efusif merupakan proses keluarnya magma yang berbentuk lelehan lava. Erupsi ini terjadi akibat adanya tekanan gas yang tidak begitu kuat sehingga magma kental dan lava pijar tumpah dan kemudian mengalir ke lereng puncak gunung. Adapun contoh dari erupsi efusif adalah erupsi Gunung Merapi. Erupsi yang terjadi karena letak dapur magma yang dangkal, volume gas yang kecil, dan juga magma yang bersifat basah. Material yang akan dikeluarkan dari erupsi ini adalah lava yang mengandung silikon dioksida yang rendah. Bentuk volkan yang akan dibentuk yaitu rounded cone. Proses erupsi terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat kuat yang berasal dari dalam perut bumi secara terus-menerus berusaha mendorong magma untuk keluar. Tekanan gas tersebut nantinya perlahan-lahan akan membuat magma bergerak naik ke atas secara perlahan. Hal ini terjadi karena massa magma lebih ringan dibandingkan dengan batuan padat di sekitarnya. Dalam proses tersebut, magma yang memiliki suhu sekitar 1200 derajat Celcius ini perlahan-lahan akan melelehkan batuan yang berasal di sekitarnya dan kemudian terjadi penumpukan magma dalam gunung tersebut. Dari sinilah tekanan yang berasal dari dalam bumi akan semakin besar. Hal ini terjadi karena magma tadi terhambat oleh lapisan batuan padat atau litosfer yang sangat sulit untuk ditembus. Karena adanya pergerakan yang sangat kuat pada daerah ini, maka tempat inilah tersimpan tenaga yang sangat kuat sehingga lapisan batuan di sekitarnya perlahan-lahan menjadi rapuh dan retak, dan celah retakan inilah nantinya magma akan menjalar keluar ke permukaan bumi. Sambil menjalar, magma juga akan melelehkan saluran retakan tadi sehingga akan membentuk saluran batu yang disebut sebagai pipa kepundan. Ketika lapisan batuan tadi sudah tidak dapat membendung tenaga yang sangat kuat dari magma, maka akan menjadi sebuah ledakan dan semburan yang sangat kuat sebagai reaksi dari pelepasan energi. Ketika magma tersebut berhasil keluar ke permukaan bumi yang kemudian disebut sebagai erupsi. Tipe letusan gunung berapi ada 7 macam. Yang pertama Stromboli, yang kedua Hawaiian, yang ketiga Vulkan, yang keempat Merapi, yang kelima Peret atau Plinian, yang keenam Saint Vincent, yang ketujuh Pele. Stromboli merupakan tipe letusan secara konstan akan terus berlangsung meski hanya berupa ledakan kecil. Dalam jangka waktu tertentu akan mengeluarkan material padat seperti batuan maupun abu vulkanik. Hawaiian merupakan tipe letusan yang menyebarkan meluncurnya lava ke berbagai arah. Skala letusan ini tidak terlalu besar, akan tetapi akan terjadi secara konsisten. Disebut sebagai Hawaiian karena kebanyakan letusan terjadi di daerah Hawaii. Vulcano merupakan tipe letusan yang sering terjadi di Indonesia maupun di negara lain karena tipe ini merupakan tipe letusan yang paling umum. Adapun skala dari letusan ini tergantung dari tingkat tekanan dari dalam perut bumi. Dampak letusan gunung berapi tipe ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Merapi merupakan tipe letusan yang tidak kalah mengerikan jika dibandingkan dengan tipe vulkanik. Letusan yang terjadi apabila tipe Merapi ini akan memecah sumbatan lava dan akan mengeluarkan lahar yang disertai dengan awan panas. Peret atau Plinian merupakan tipe letusan yang cukup berbahaya karena letusan ini akan mengeluarkan gas yang meluncur ke atas dan akan membentuk seperti bunga kol.
pada ujungnya. Skala letusan ini cukup besar, bahkan lebih besar dari tipe Merapi ataupun tipe vulkano. Dampak dari letusan ini akan menyebabkan dinding kawah akan merosot dan terbentuklah kaldera. Saint Vincent merupakan tipe letusan yang akan menyebabkan di daerah di sekitar gunung akan terkena lahar panas. Hal ini terjadi karena lehan lava yang bercampur dengan air di danau kawah yang tumpah secara bersamaan. Lele merupakan tipe letusan yang biasanya terjadi apabila terdapat penyumbatan di kawah bagian puncak gunung berapi yang bentuknya seperti jarum. Hal ini menyebabkan tekanan gas dalam perut gunung berapi akan bertambah besar, dan apabila penyumbatan di bagian kawah tidak kuat untuk menahan tekanan gas tersebut, maka gunung tersebut akan meletus. Material-material yang akan dikeluarkan saat terjadi letusan gunung berapi yaitu keluarnya material beragam, mulai dari material berwujud padat, cair, dan gas. Erupsi tersebut dapat berasal dari dapur magma ataupun material di sekitar kawah. Material padat atau eflata, ada dua macam material padat, yaitu eflata autogen dan eflata alogen. Eflata autogen merupakan material padat yang berasal dari dapur magma yang terbawa bersama lava yang keluar saat letusan terjadi. Sedangkan eflata alogen merupakan material padat yang berasal dari material di sekitar kawah yang ikut terlontar saat letusan. Material padat hasil letusan gunung berapi diantaranya adalah batu besar atau bom, batu kerikil atau lapili, butiran halus yang banyak mengandung silika atau disebut material cair atau efusiva, terdiri dari lava, yaitu magma yang meleleh saat mendingin akan menjadi batuan beku atau disebut basaltis. Lahar yaitu lava yang sudah bercampur dengan material lain yang di sekitar kawah gunung api. Material gas atau eksalasi terdiri dari movet yang bersifat beracun, fumarole berupa uap air yang panas, solvator merupakan gas belerang, awan panas yaitu asap gunung berapi. Tanda-tanda gunung berapi akan meletus yaitu suhu di sekitar gunung meningkat, mata air mengering, tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan liar turun gunung, sering terdengar suara gemuruh. Penyebab erupsi gunung berapi, ada 3 penyebab erupsi gunung berapi, yaitu volume di dapur magma sudah penuh, adanya longsoran di sekitar magma yang disebabkan terjadinya pengkristalan magma, faktor curah hujan yang cukup tinggi, abu vulkanik yang menahan di puncaknya terkikis oleh air sehingga gunung api kehilangan beban meski isi dapur magmanya sedikit, namun gunung api tetap bisa erupsi. Dampak erupsi gunung api, bahaya yang ditimbulkan dari erupsi gunung api secara umum ada 2, yaitu secara primer dan sekunder. Bahaya primer berkaitan dengan saat gunung meletus, seperti letusan ialah aliran lava, wadus gembel, dan abu vulkanik. Bahaya sekunder terjadi setelah gunung api tersebut meletus. Salah satu bahaya sekunder adalah banjir bandang atau lahar setelah erupsi gunung api. Peristiwa letusan gunung berapi di Indonesia yaitu Gunung Keluk Jawa Timur, Gunung Merapi Yogyakarta, Gunung Galunggung Tasikmalaya, Gunung Agung Bali, Gunung Krakatau Selat Sunda, Gunung Tambora Lombok, dan berikut daerah yang rawan gunung berapi di Indonesia yaitu Dataran Dieng Ternate, Bitung Sulawesi Utara, Kota Bagu Sulawesi Utara, Cimahi Jawa Barat, Garut Jawa Barat, Bogor Jawa Barat, Manado Sulawesi Utara, Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Sukabumi Jawa Barat, Batu Jawa Timur, Payakumbuh Sumatera Barat, Bukit Tinggi Sumatera Barat, Boyolali Jawa Tengah, Bandung Jawa Barat, Tasikmalaya Jawa Barat, Cianjur Jawa Barat, Magelang Jawa Tengah, Sleman Yogyakarta, Malang Jawa Timur, Blitar Jawa Timur, Lumajang Jawa Timur, Purwokerto Jawa Tengah, Salatiga Jawa Tengah, Klaten Jawa Tengah, Cirebon Jawa Barat, Probolinggo Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.